untuk soal pertama, tadi di soalnya menceritakan bahwa Tania itu memiliki pita 21/5 meter, kemudian pitanya terlalu panjang, jadi pitanya dipotong sepanjang 1/6 meter. Kalau kita ubah ke bentuk model matematikanya, yaitu seperti ini nak ya. 1/5 kita kurangkan dengan 1/6 karena dipotong ya. Nah, jadi berapa ya kalau kita mau merubah ini menjadi bentuk desimal? Oke, kita jadiin dulu ini pecahan campuran nak ya. Kita jadikan menjadi pecahan biasa. Bagaimana kemarin? Sama dengan 2 dikali 5, kemudian ditambah nak ya. Jadi 2 kali 5 10, 10 ditambah 1 11. Nah, untuk penyebutnya tetap tidak berubah. Kemudian kita kurangkan dengan 1/6. Nah, sudah dalam bentuk pecahan biasa semua ya. Biar dia menjadi bentuk desimal, nak kita gunakan pembagian menurun. Nah, di sini ya. 11 dibagi 5. Ayo coba kita ingat-ingat kembali ya. Nah, 5 kali berapa nak yang mendekati 11? Iya, dikali 2 nak ya, yaitu dikali 10. Hasilnya 10. Nah, 5 kali 2 10. Kemudian kita kurangkan. Berapa nak? 11 kurang 10 1. Oke. 5 yang menghasilkan 1 ada nggak nak? Tidak ada. Maka kita tambahkan 0. Jangan lupa kalau kita nambahin 0 maka kita tambahkan tanda koma. 5 kali berapa nak menghasilkan 10? Iya, 5 kali 2 10. Oke, maka hasilnya 0. Dapatlah hasilnya 2,2 untuk yang 11/5 nak ya. 2,2. Oke, selanjutnya 1 bagi 6. 1 dibagi 6. Oke, ada nggak nak perkalian 6 yang menghasilkan 1? Tidak ada ya, maka kita tambahkan 0. Nah, ingat kata bunda, kalau kita nambahin 0 maka kita tambahkan tanda koma ya, karena di sini belum ada angka nak ya, maka kita tambahkan 0, nah 6 kali berapa nak yang mendekati 10? Iya, 6 kali 1 nak ya, 6. Maka kita kurangin 4. Ada nggak nak perkalian 6 yang menghasilkan 4? Tidak ada, maka kita tambahkan 0 lagi. Nah, kalau kita sudah menambahkan 0 1 kali dan kita berikan koma, untuk selanjutnya tidak perlu nak ya. Oke, 6 yang mendekati 40 berapa nak? Iya, 6 kali 6 36. Oke, kita kurangin. Hasilnya juga sisanya 4 ya. Oke. Nah, sama nih, 6 yang menghasilkan 4 tidak ada, kita tambahin lagi. Kali 6 lagi. 36. Nah, seterusnya berulang terus seperti ini. Stop saja nak, kita ambil aja 2 angka belakang komanya ya. Atau kita ambil 0,1-nya aja. 0,1. Oke. Nah, sudah dapat nih dalam bentuk desimal ya, 2,2 dikurang 0,1. Kenapa bunda ambil hanya 0,1 tidak 0,166? Karena agar mempermudah kita dalam pembulatan nak ya. Nah, udah 2,2 dikurang 0,1. Nah, di sini kita menggunakan taksiran terbaik, yaitu yang kemarin nak, kalau dia kurang dari 5 kita hilangkan angka belakang komanya atau tetap. Kalau dia lebih dari 5 atau sama dengan 5 maka kita naikkan angkanya ya. Nah, coba kita perhatikan 2,2. Angka belakang komanya kurang dari 5 maka kita bulatkan menjadi 2. Nah, untuk satunya 0,1. Perhatikan nak, angka belakang komanya kurang atau lebih dari 5? Kurang, maka kita bulatkan menjadi 0 nak ya. Nah, jadi 2 kurang 0 berapa nak?
Iya, 2. Oke, jadi kita buat kesimpulan nih. Jadi pita Tania adalah berapa, Nak? 2 meter. Oke, jadi ini kesimpulannya, Nak, ya. Oke, Bunda lanjut soal yang kedua. Oke, soal selanjutnya yaitu bilangan kelipatan 4 adalah, nah, ingat anak saya Saleha, bilangan kelipatan 4 itu artinya setiap loncatan kita tambahkan 4. Yang pertama itu ada angka 4, kemudian kita tambahkan 4 lagi menjadi 8. Oke, kita tambahkan 4 lagi, Nak, menjadi 12. Oke, kita tambahkan 4 lagi menjadi 16. Kita tambahkan 4 lagi ya, itu 20, dan seterusnya sampai tak terhingga. Yang kita ingat, setiap loncatannya selalu bertambah 4. Nah, ini dinamakan dengan bilangan kelipatan 4. Oke, Bunda lanjut ke soal berikutnya, yaitu bilangan 55,4 jika dibulatkan ke satuan terdekat menjadi, ingat anak soleha, kita perhatikan angka di belakang komanya. Nah, 4 kurang atau lebih, Nak, dari 5? Kurang, maka kita bulatkan 55,4 yaitu menjadi 55. Ada nggak, Nak, pilihannya? Iya, kita pilih yang B ya, 55. Oke, Bunda lanjut ya soal berikutnya. Nah, di sini ada soal bilangan pecahan 22/4 jika dituliskan dalam bentuk desimal adalah, pilihannya ada 5,4, 5,5, 4,4, dan 4,5. Kita membagi dengan turun ke bawah, Nak, ya. Cara bersusun ke bawah. Oke, 22 dibagi 4. Nah, coba kita ingat kembali perkaliannya. 4 kali berapa yang mendekati 22, Nak? Iya, 4 kali 5. Berapa hasilnya? 20. Oke, kita kurangin. 22 dikurang 20 itu hasilnya 2. Nah, masih ada sisa nih. 4 kali berapa yang menghasilkan 2, Nak? Tidak ada. Maka kita tambahkan 0. Ingat, kalau kita menambahkan 0, maka kita tambahkan koma untuk hasilnya. 4 kali berapa ya yang menghasilkan 20? Iya, 4 kali 5. 20. Kita kurangin. Sisanya 0. Oke, kalau sisanya sudah 0, maka kita sudah dapat hasilnya 5,5. Coba kita cek di pilihannya, ada nggak, Nak? Ada, ternyata yang B ya, 5,5. Oke, kita silang ya. Oke, Bunda lanjut soal berikutnya. Oke, yang berikutnya ada soal bilangan pecahan 72/5 jika dituliskan dalam bentuk pecahan biasa. Bunda tanya dulu, Nak, 72/5 ini bentuk pecahan apa ya? Iya, ini masih dalam bentuk pecahan campuran. Masih dalam bentuk campuran ya, Nak, ya. Maka kalau kita mau merubah pecahan ini menjadi pecahan biasa seperti ini, maka langkah yang kita lakukan adalah 72/5 kita kalikan dulu, Nak, ya. 7 dikali 5, kemudian yang di atasnya kita tambah. Yuk kita tulis ya, 7 dikali 5, kemudian ditambah atasnya 2, pembilang, Nak, ya.
Ingat, menyebutnya tetap sama seperti soal awalnya. 5 tidak berubah ya. Oke, kita tulis hasilnya. 7 kali 5, 35. Ditambah 2 per 5. Maka hasilnya adalah 37 per 5. Nah, coba kita lihat di pilihannya ada nggak ya 37 per 5. Oke, berarti ada di poin D. Oke, benar, lanjut soal tentang taksiran ya. Nah, di soalnya tadi, tentukan taksiran atas dari 41/2 dikurang 3,3. Langkah yang kita lakukan pertama kali adalah merubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Yuk kita ubah dulu ya. 4 kali 2, 8 ya. 8, kemudian kita tambahkan 1. Oke, Bunda tulis ya. 4, 1/2 dikurang 3,3. Itu sama dengan 4 kali 2, 8 ditambah 1, 9/2 dikurang 3,3. Nah, satunya bentuk pecahan, satunya bentuk desimal. Maka kita harus merubah dulu pecahan biasa ini menjadi bentuk seperti ini, bentuk desimal. Ya, lihat tanda panah ya. 9 dibagi 2. Perkalian 2 yang mendekati 9 dikali berapa, Nak? Iya, dikali 4. Hasilnya 8. Oke, kita kurangin. 9 kurang 8, 1. Oke, 2 yang menghasilkan 1. Perkalian 2. Tidak ada, Nak ya. Maka kita tambahkan 0. Kalau tambah 0, kita beri tanda koma. 2 kali berapa yang menghasilkan 10, Nak? Iya, 2 kali 5. Jadi, di sini kita tulis 10 ya. Kita kurangin 0. Nah, kalau sisanya sudah 0, maka sudah kita temuin hasilnya, yaitu 4,5. Jadi 9/2 ini bentuk desimalnya adalah 4,5 dikurang 3/3. Nah, ingat anak soleh-soleha, kita mengerjakan soal ini dalam konteks taksiran atas. Kalau taksiran atas, ingat berapapun angka yang di belakang koma, angka di depannya tetap dibulatkan ke atasnya. 4,5 kita bulatkan menjadi 5. Kita kurangin 3,3 ini tetap kita bulatkan ke atasnya, yaitu 4. Padahal kalau kita mau lihat dari aturan pembulatan, kalau di belakang 5 kita hilangkan, Nak ya. Tetapi kalau di taksiran atas dia selalu dibulatkan ke atas, yaitu menjadi 4. Maka 5 kurang 4 berapa, Nak? Iya, 1. Maka jawabannya adalah 1. Nih, 4 1/2 dikurang 3,3 adalah 1 ya. Oke, tadi di soal sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu taksiran atas, Nak ya. Sekarang kita masuk ke soal konteks taksiran bawah. Nah, coba kita perhatikan 12,7 dibagi 5/2. Kalau bentuknya seperti ini masih susah, Nak ya, kita mau mencari jawabannya. Maka kita langkah yang kita lakukan pertama kali adalah merubah pecahan ini menjadi bentuk desimal. Oke, kita jawab. Kita tulis dulu ya. 12,7 dibagi 5/2 sama dengan, kita rubah dulu, Nak ya. 5/2 ini menjadi 5 dibagi 2. Perkalian 2 yang mendekati 5, iya, 2 kali 2 yaitu 4. Kemudian kita kurangin 5 kurang 4, 1.
Nah, perkalian 2 tidak ada yang menghasilkan 1, maka kita tambahkan 0. Kemudian kita tambah koma ya. 2 kali berapa yang menghasilkan 10, nak? Iya, 2 kali 5. 10. Oke, kita kurangin. 0. Oke, kalau hasilnya sudah 0, maka kita dapatlah hasil akhirnya 2,5. Maksudnya sisa, nak ya. Jadi hasilnya adalah 2,5. Jadi 12,7 kita bagi dengan 2,5 sama dengan, ternyata udah dalam bentuk desimal, masih susah nih kita mau cari jawabannya, nak ya. Maka di sini kita menggunakan taksiran bawah. Ingat anak saya soleha, kalau taksiran bawah, berapapun angka di belakang komanya tetap tidak kita naikkan angka di depan sini, nak ya, atau kita hilangkan saja angka yang di belakang komanya. Nah, seperti ini, 12,7 menjadi 12 saja. Nah, 2,5 menjadi 2 aja. Mudah bukan? 12 dibagi 2 menjadi 6. Maka dapatlah, nak, 12,7 dibagi 5/2 itu hasilnya 6. Oke, jadi bisa dipahami, nak ya, perbedaan taksiran atas dan taksiran bawah. Kalau taksiran atas, berapapun angka di belakang komanya selalu dibulatkan ke atas. Kalau taksiran bawah, berapapun angka di belakang komanya tetap kita hilangkan saja. Menjadi ini 12,7 menjadi 12 saja. 2,5 menjadi 2 aja. Nah, ini yang dinamakan dengan taksiran bawah. Semoga anak saya soleha paham, nak ya, apa yang sudah Bunda jelaskan. Semoga ujian PTS-nya berjalan dengan lancar. Jangan lupa belajar dan latihan soal-soal. Oke, Bunda akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.